Selamat malam semua. Langsung saja kita putar. Pergi semua atau kita domet. Yang Ye mengenali Half Saint yang memimpin grup, Xuan Ming yang melarikan diri dari benua hari itu. Hanya sekejap berlalu sebelum Yang Ye tahu apa yang sedang terjadi. Karena mereka tahu bahwa dia akan datang, itu berarti ada anggota perkumpulan suci di benua yang mendalam, dan kekuatan orang itu pasti tidak lemah. Siapa ini? Alis Yang Ye menyatu erat karena hanya sedikit yang tahu bahwa dia akan datang ke Hallowed Grounds, dan praktis semuanya adalah orang-orang yang dia percayai. Kupikir hanya kamu yang akan datang. Saya tidak pernah menyangka Qin Bufan benar-benar akan ikut dengan Anda. Sempurna, kita bisa menangani kalian berdua sekaligus. Xuan Ming memberi isyarat dengan kedua tangannya, dan kemudian kandang spasial tak terlihat mengelilingi Yang Ye dan Qin Bufan. Ruang di sekitar mereka menjadi kuat seperti baja, dan bahkan udara tidak bisa mengalir di dalamnya. Sementara itu, ahli kerajaan-kerajaan di belakang kelompok Xuan Ming maju dan membentuk lingkaran yang benar-benar menutup jalur Yang Ye dan Qin Bufan. Xuan Ming jelas menyadari kekuatan yang dimiliki Yang Ye dan Qin Bufan. Mereka benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Terutama ketika Yang Ye memiliki batu penindasan karena kesalahan sekecil apapun bahkan mungkin menyebabkan mereka berlima yang merupakan orang-orang suci tidak dapat membunuh Yang Ye dan Qin Bufan. Jadi, hal pertama yang mereka lakukan bukanlah mengepung Yang Ye dan Qin Bufan tetapi memotong jalan mundur mereka. Mereka berniat memasang jaring dan menangkap mangsanya. Saya masih muda dan terlalu impulsif. Aku seharusnya tidak mendengarkan beberapa kata dari seseorang dengan nasib buruk sepertimu dan datang ke sini. Qin Bufan melirik sekitarnya sementara api biru muda secara bertahap muncul di tangannya, dan energi yang dalam di dalam dirinya melonjak seperti lautan. Aku akan menyerahkan Half Saint padamu. Serahkan ahli realem monark kepadaku. Yang Ye melirik sekeliling, dan kemudian dia menyarungkan pedang niat sementara energinya yang dalam melonjak gila ke dalam sarung kuno. Seberapa tidak tahu malu dirimu, Qin Bufan mengutuk. Kamu berada di Monarch Realm sementara aku hanya di Exalt Realm. Bagaimana Anda bisa meminta saya untuk menghadapi 5 Half Saints? Tanya Yang Ye. Hentikan omong kosong itu atau kita berdua akan dibunuh di sini. Qin Bufan melanjutkan, kami pasti tidak bisa melawan mereka, jadi melarikan diri adalah tujuan utama kami. Sial, aku sangat tidak beruntung. Saya akhirnya melarikan diri setelah mengatasi kesulitan besar namun langsung kembali ke sini karena beberapa kata dari Anda. Katakan sejujurnya, apakah kamu sudah bergabung dengan Hallowed Grounds untuk menipuku? Hentikan omong kosong, kami akan bergabung dan memusatkan serangan kami untuk membuka hitam salah satu dinding spasial ini. Saat dia berbicara, pedang maksud Yang Ye tiba-tiba meninggalkan sarungnya, dan seberkas energi pedang langsung menabrak salah satu dinding spasial di sekitar mereka. Qin Bufan tidak lebih lambat. 2 sinar cahaya putih membentuk salib yang mengikuti tepat di belakang energi pedang Yang Ye. Seluruh dinding spasial bergetar hebat, tapi itu benar-benar tidak terluka saat energi pedang dan cahaya putih menghilang. Berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan barusan? Tanya Qin Bufan. 40%. Sudut bibir Qin Bufan bergerak-gerak, dan dia berkata, berhentilah meremehkan musuh kita. Ada 5 Half Saint sebelum Anda, dan tidak satu pun dari mereka mencapai kekuatan mereka saat ini melalui bantuan kekuatan eksternal. Bahkan seorang Half Saint tidak akan dapat dengan mudah menghancurkan dinding spasial yang mereka buat bersama. Berhenti bermain-main. Berapa banyak kekuatan yang kamu gunakan? Yang Ye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Wajah Qin Bufan berkedut, dan kemudian dia berkata, sepertinya 40% juga. Saya menggunakan 40% dari kekuatan saya karena saya tidak menyadari kekuatan mereka. Tapi kamu tahu tapi masih menggunakan hanya 40%. Yang Ye menarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah, aku tahu kamu waspada terhadapku, dan aku juga. Namun, situasi di depan kita sangat jelas. Jika kita masih terus waspada terhadap satu sama lain, maka kita pasti akan kehilangan nyawa kita karena mereka. Qin Bufan merenung sejenak dan berkata, saya harap Anda tulus. Jika kamu berani menipuku, maka aku bahkan akan bereinkarnasi jutaan kali hanya untuk membalas dendam padamu. Yang Ye kehilangan kata-kata. Membunuh. Sementara itu, Xuan Ming tiba-tiba berteriak. Semua 5 Half Saints menyerang serempak, dan energi mereka membentuk 5 telapak tangan yang melewati penghalang spasial dan menabrak ke arah Yang Ye dan Qin Bufan.
Ekspresi Yang Ye berubah saat dia berkata, mereka masih bisa menyerang bahkan ketika dinding spasial ini ada. Saat dia berbicara, dia dengan cepat menarik pedangnya, dan seberkas energi pedang melesat ke salah satu telapak tangan. Sebuah ledakan besar bergema pada tabrakan mereka, dan energi pedang tersebar di tengah gemuruh-gemuruh sementara telapak tangan terus dengan cepat menuju Yang Ye. Kelopak mata Yang Ye bergerak-gerak saat dia membalik telapak tangan kanannya, dan perisai Mageforce muncul di hadapannya. Dia mengarahkannya ke telapak tangan. Perisai itu bergetar hebat sebelum mulai menyerap energi di dalam telapak tangan. Yang Ye sangat senang dengan ini saat dia berbicara pada dirinya sendiri, sungguh perisai yang tangguh. Namun, tidak lama kemudian dua telapak tangan lagi menghantam perisai. Dalam sekejap dampaknya meledakkan Yang Ye dan perisai sejauh 300 meter. Pada akhirnya, mereka menabrak tembok spasial. Yang Ye menyeka darah di sudut mulutnya, lalu dia menatap tangan kanannya yang memegang Mageforce Shield tadi. Pada saat ini, tangan kanannya retak sementara benang darah merembes tanpa henti. Half Science sebenarnya sekuat itu. Hanya serangan biasa saja yang menembus pertahanan fisikku. Yang Ye tidak berani meremehkan mereka sedikit pun. Sementara itu, dua ledakan bergema dari samping. Yang Ye melihat ke arah sumber ledakan dan melihat bahwa Qin Bufan benar-benar dengan paksa meledakkan dua telapak tangan terakhir terpisah. Yang Ye berpikir, sepertinya dia jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Qin Bufan memiliki ekspresi serius di wajahnya saat dia berkata, Half Science telah memperoleh pemahaman menyeluruh tentang energi spasial, jadi dinding spasial ini hanya mampu menghalangi kita, tetapi tidak mungkin untuk menghalangi mereka. Gunakan Stone of Suppression atau aku akan lumpuh saat kamu akan mati. Yang Ye mengangguk. Dia membalik telapak tangan kanannya, dan Stone of Suppression muncul di genggamannya. Ekspresi dari Half Science berubah ketika mereka melihat Stone of Suppression. Bagaimanapun, budidaya mereka telah turun dari alam setengah Saint ke alam raja sementara ahli alam raja di belakang mereka adalah ahli alam agung sekarang. Batu penindasan Xuan Ming mengungkapkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Lagi pula, mereka semua hampir menderita hukuman berat karena kehilangan Stone of Suppression selama perjalanan mereka ke benua yang mendalam. Jika para Profounders pemberontak tidak akan melarikan diri dari segel dan Hallowed Grounds membutuhkan Half Science, mereka mungkin akan dihukum mati. Energi mendalam Yang Ye melonjak tajam ke dalam sarung kuno saat dia berkata, batu penindasan menghabiskan terlalu banyak energi yang dalam. Saya tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Mari bergabung dan serang penghalang spasial di depan kita. Jika kamu berani menahan lagi, maka aku pasti akan memberikan serangan terakhirku. Ayo lakukan. Qin Bufan meraung marah saat dia melayang ke udara, dan kemudian dia dengan cepat menamparkan telapak tangannya ke depan. Penghancur langit. Begitu dia berbicara, bola api hijau keluar dari telapak tangannya. Dinding spasial segera bergetar hebat, dan kemudian mulai bergetar. Menghancurkan. Qin Bufan meraung dengan marah. Api hijau berubah menjadi naga api hijau yang menghantam dinding spasial dengan kuat. Sebuah raungan pedang melesat ke langit, dan kemudian sinar energi pedang ungu muncul di belakang naga api hijau. Kali ini, Yang Ye tidak berani menahan diri juga, dan serangannya terdiri dari 7 Heaven Range yang tumpang tindih dan tahap ketiga dari teknik serangan kritis. Energi hebat yang terkandung di dalam energi pedang menyebabkan retakan muncul di dinding spasial bahkan sebelum dinding spasial itu menyerang Xuan Ming dan yang lainnya secara alami tidak hanya akan menonton saat Yang Ye dan Qin Bufan menyerang dinding spasial. Mereka berlima langsung menyerang. Meskipun budidaya mereka telah ditekan ke alam raja, penguasaan ruang dan teknik mereka masih di level setengah Saint. Jadi, 5 telapak tangan yang terbentuk dari energi telah menabrak api hijau dan energi pedang bahkan sebelum mereka bisa bersentuhan dengan dinding spasial. Sebuah ledakan besar bergema. Energi pedang dan api hijau tersebar, dan telapak tangan merobek udara saat menabrak Yang Ye. Mata Yang Ye sedikit menyipit saat dia memegang perisai Mageforce di depannya. Perisai itu bergetar hebat karena benturan, dan kemudian energi telapak tangan benar-benar diserap olehnya. Perkuat tembok spasial. Suara Xuan Ming bergema sekali lagi, dan kemudian retakan yang telah dibuat di dinding spasial langsung menghilang. Wajah Yang Ye dan Qin Bufan berubah suram. Membunuh bersamaan dengan perintah dari Xuan Ming ini, mereka berlima menyerang sekali lagi. Kali ini, mereka memanfaatkan teknik masing-masing. Masing-masing dari mereka berbeda, tapi semuanya adalah teknik yang sangat tangguh, dan mereka menabrak Yang Ye dan Qin Bufan.
Yang Ye dan Qin Bufan segera jatuh ke dalam kondisi kurang beruntung saat menghadapi 5 Half Saiyans. Namun, yang mengejutkan para ahli Hallowed Grounds, sementara mereka jatuh ke dalam keadaan yang tidak menguntungkan, baik Yang Ye dan Qin Bufan masih bisa bertahan. Apalagi, meski keduanya terluka, mereka masih bisa bertahan. Bagaimanapun, itu adalah pasukan gabungan dari 5 Half Saint meskipun mereka hanya berada di alam raja sekarang, mereka masih setengah suci. Tapi bagaimana dengan Yang Ye dan Qin Bufan, salah satu dari mereka berada di Monarch Realm sementara yang lain bahkan lebih lemah, dia hanya seorang Pro-Founder Exalt Realm. Singkatnya, sementara mereka berdua adalah musuh dari Hallowed Grounds, para ahli di sekitar tidak punya pilihan selain mengakui bahwa mereka sangat mengerikan. Terutama Yang Ye. Beberapa ahli dari Hallowed Grounds bahkan membenci Jian Kuang dan yang lainnya. Bagaimanapun, jika Hallowed Grounds tidak mengirim orang-orang yang terlalu angkuh, maka Hallowed Grounds mungkin bisa merekrut seorang jenius seperti Yang Ye. Pada saat itu, Hallowed Grounds tidak hanya menghindari menghadapi keberadaan lain seperti leluhur pendiri Sekte Pedang, itu akan memiliki seorang jenius yang luar biasa yang dapat dibandingkan dengan leluhur pendiri Sekte Pedang di masa depan. Singkatnya, satu kesalahan telah menyebabkan permusuhan yang tidak dapat didamaikan terbentuk antara Hallowed Grounds dan Yang Ye. Jadi, kecuali Hallowed Grounds bersedia untuk meninggalkan harga dirinya dan mengambil inisiatif untuk mencari rekonsiliasi dengan Yang Ye. Namun, itu jelas tidak mungkin. Apalagi sekarang wilayah selatan benar-benar bergabung dengan para Pro-Founders pemberontak. Jadi, Yang Ye harus mati. Qin Bufan menghancurkan salah satu serangan mereka menjadi beberapa bagian saat dia menatap Yang Ye. Hei, kita akan kelelahan sampai mati jika ini terus berlanjut. Apa kau tidak lolos dari 10 orang suci setengah hari itu? Cepat gunakan kartu truf Anda. Energiku yang terdalam hampir habis oleh Stone of Suppression. Anda tidak akan memiliki kesempatan lain jika Anda tidak menggunakannya sekarang. Yang Ye mengayunkan pedangnya tanpa henti sejenak, dan sinar demi sinar cahaya ungu melintas darinya dan bertabrakan dengan segala macam serangan yang turun ke arahnya. Saya mengejutkan mereka hari itu. Ini tidak sama ketika mereka datang dengan persiapan. Qin Bufan berbicara dengan marah. Mata Yang Ye sedikit menyipit. Apakah saya benar-benar tidak punya pilihan lain selain memanfaatkan Intent Ignition dan untuk sementara mencapai Realm Monarch? Begitu Xuan Ming berbicara, Yang Ye menjadi sangat jelas menyadari bahwa dia pasti akan mati jika dia tidak berhenti bersembunyi. Jadi, dia menyerang dengan tegas. Dia bermaksud menyerang Xuan Ming. Sayangnya, ada Half Saint lain yang berdiri di antara dia dan Xuan Ming. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain menyerang Half Saint yang paling dekat dengannya. Mereka adalah Half Saints, jadi Yang Ye tidak menahan sama sekali. Dia pertama kali menggunakan batu penindasan untuk menekan mereka ke alam raja, dan kemudian dia menggunakan domain pedang dan maksud pedang untuk menekan mereka lebih jauh. Setelah itu, 7 Heaven Rain yang tumpang tindih yang ditingkatkan oleh serangan kritis tahap ketiga dan tahap pertama dari Lightspeed melesat ke depan. Pada saat ini, Yang Ye telah menggunakan semua kartu trufnya dan tidak menahan sama sekali. Mereka bertiga langsung menyadarinya ketika dia tiba-tiba muncul di sana, dan rambut Half Saint yang berdiri di depan Yang Ye langsung berdiri. Dia baru saja mulai berbalik, tetapi dua jenis tekanan tak terlihat menghantamnya seperti dua gunung, dan itu menyebabkan gerakannya melambat. Tepat dalam sekejap ini lehernya tiba-tiba terasa dingin. Setelah itu, sosoknya menegang di tempat sebelum untayan darah langsung mewarnai lehernya menjadi merah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Namun, semua emosi di matanya membeku. Seorang Half Saint binasa begitu saja. Beraninya kamu. Dalam sekejap, Xuan Ming dan Half Saint lainnya bereaksi, dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan ketika mereka merasakan bahwa rekan mereka sudah mati. Mereka segera menyerang Yang Ye. Yang Ye segera mengeksekusi Horizon Urap dan menembak ke kejauhan setelah serangan mendadaknya berhasil, tapi dia masih sedikit terlalu lambat dan dua telapak tangan energi telah tiba di belakangnya. Untungnya, dia sudah mengharapkan ini dan menempatkan perisai Mage Force di belakangnya. Namun, itu adalah serangan simultan dari dua Half Saints, dan jaraknya begitu pendek, jadi bahkan perisai Mage Force tidak bisa menghentikannya. Kedua telapak tangan praktis langsung bertabrakan dengan Mage Force Shield, dan dampak yang kuat menyebabkannya menabrak punggung Yang Ye. Yang Ye merasa seperti dipukul oleh gunung, dan seteguk darah menyembur dari mulutnya.
Namun, dampak serangan mereka menyebabkan kecepatannya meningkat secara instan juga. Dalam sekejap, Yang Ye lenyap dari bidang penglihatan mereka, tapi ada untaian darah di tanah yang berlanjut sampai akhir bidang penglihatan mereka. Bisakah dia diselamatkan? Suan Ming berbicara dengan suara rendah. Orang tua di sisi Suan Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, lehernya telah dipotong, dan Heaven Rang Sword Intent level 2 sedang mengamuk dan menghancurkan vitalitas dalam dirinya. Betapa kejamnya anak itu, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah. Dia terkejut bahwa Yang Ye benar-benar mampu membunuh salah satu dari mereka sementara mereka bertiga telah bergabung, dan dia sangat marah karena tiga Half Saint yang bermartabat benar-benar kehilangan salah satu rekan mereka di tangan semut di alam agung. Itu adalah penghinaan. Dia cukup misterius. Suan Ming berbicara dengan marah, dia bersembunyi di belakang kami, namun kami tidak menyadarinya sama sekali. Jika dia tidak terlalu dekat dengan kakak ketiga dan mengejutkan kami, maka mustahil baginya untuk membunuh kakak ketiga bahkan jika dia memiliki batu penindasan dan domain pedang. Suan Ming, apakah Hallowed Grounds kita memiliki teknik pergerakan yang bahkan dapat menipu Half Saints? Orang tua itu menatap Suan Ming saat dia bertanya dengan suara rendah. Suan Ming terdiam lama sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan Nether Maiden tidak dapat menyembunyikan auranya sepenuhnya. Terlebih lagi, dia menghilang ke udara tipis sekarang, dan kemudian tangan kanannya tiba-tiba muncul dari udara yang tipis juga. Saya curiga itu sama sekali bukan teknik gerakan. Adapun apa itu sebenarnya, bahkan saya tidak tahu jawabannya. Singkatnya, dia sangat misterius, dan kita harus berhati-hati. Dia cedera, dan kekuatannya pasti sangat menurun. Jadi, kecepatannya pasti jauh lebih lambat dari sebelumnya. Ayo segera kejar dia agar dia tidak punya kesempatan untuk pulih. Begitu suara Suan Ming bergema, keduanya menghilang di tempat. Saat ini, Yang Ye berada dalam kondisi yang sangat buruk. Punggungnya yang kaku telah retak sepenuhnya, dan darah menutupi seluruh punggungnya. Selain itu, memanfaatkan Heaven Ren, domain pedang, serangan kritis, light speed, dan batu penindasan barusan telah menyebabkan energinya yang dalam seketika jatuh ke titik terendah. Singkatnya, dia menderita luka dalam dan luar sementara dua Half Saint mengejarnya. Situasinya sangat buruk. Pada saat ini, dia tidak berani menggunakan teknik yang menyia-nyiakan energinya yang dalam untuk membuka jalan. Sekarang, dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Setelah sekitar setengah jam berlalu, dua Half Saint di belakangnya semakin dekat, dan alis Yang Ye dirajut semakin erat. Pada saat yang sama, Yang Ye merasakan suhu di sekitarnya meningkat. Tidak lama kemudian Yang Ye memikirkan sebuah kemungkinan. Saya berada setidaknya 30 km di bawah tanah, dan suhu semakin tinggi. Dengan kata lain, pikiran ada lahar di depan. Saya memiliki Nether Ghost Flame dengan saya, jadi saya tidak perlu takut sama sekali. Saya hanya harus memasuki lahar dan saya bisa membuka jalan tanpa membuang energi yang dalam. Selain itu, penghalang alami yang diciptakan oleh lava mungkin bisa membantuku melepaskannya. Yang Ye tidak ragu untuk memanfaatkan sisa energi yang dalam di tubuhnya untuk tiba-tiba mempercepat. Sekitar 10 menit kemudian, suhu masih bertambah tinggi sampai tubuhnya terasa cukup panas. Namun, dia tidak berhenti dan bahkan mulai bergerak lebih cepat. Yang Ye mati tepat pada saat ini, raungan marah Suan Ming bergema dari belakangnya, dan kemudian telapak tangan energi kristal dan transparan meninggalkan serangkaian bayangan di belakangnya saat itu menabrak perisai Mage Force yang dia bawa di punggungnya. Ledakan besar bergema saat Yang Ye dan perisai diledakkan sementara jarak di antara mereka sedikit diperpanjang. Namun, itu adalah sesuatu yang diperoleh Yang Ye dengan menderita luka lain. Setelah perisai Mage Force selesai menyerap energi dari telapak tangan, Yang Ye tiba-tiba berhenti bergerak, dan hanya butuh waktu kurang dari 2 napas waktu untuk Suan Ming dan Half Saint lainnya untuk muncul dalam bidang penglihatannya. Rasakan juga cicipanku. Yang Ye menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya, lalu dia menamparkan perisai Mage Force. Dalam sekejap, seberkas cahaya biru tua tiba-tiba meletus darinya, dan hanya butuh sekejap bagi seberkas cahaya untuk tiba di hadapan Suan Ming dan Half Saint lainnya. Perisai Mage Force telah menyerap serangan dari banyak Half Saint barusan. Jadi, kekuatan pancaran cahaya biru tua itu sangat luar biasa, dan tekanan dari energi di dalamnya langsung menyebabkan bumi di sekitarnya runtuh. Jika mereka adalah orang biasa, maka pasti tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan hidup ketika terowongan bawah tanah seperti itu runtuh.
Namun, Yang Ye, Xuan Ming, dan Half Saint lainnya sama sekali tidak biasa. Tanah yang runtuh tidak bisa melukai mereka sama sekali. Ekspresi Xuan Ming sedikit berubah ketika dia melihat sinar biru tua yang meletus dari perisai Mage Force. Dia tidak membayangkan bahwa perisai itu benar-benar bisa melancarkan serangan yang begitu menakutkan. Karena itu tidak kalah dengan serangan dari Half Saint biasa. Xuan Ming dan Half Saint lainnya tidak berani bertindak sembarangan sedikit pun, dan mereka menamparkan telapak tangan mereka ke depan bersamaan. Sinar energi itu langsung terbelah dan tersebar. Sementara itu, Yang Ye telah lenyap dari pandangan mereka. Ayo pergi, mereka tidak berhenti sama sekali, dan mereka berubah menjadi sinar cahaya yang lenyap di tempat. Yang Ye berhenti bergerak karena dia merasa bahwa dia mungkin akan tiba di daerah yang dipenuhi dengan lahar begitu dia menembus tembok bumi di depannya. Itu sangat panas. Suhu di sini bahkan membuat tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Yang Ye tidak ragu untuk membalikkan telapak tangan kirinya, dan Nether Ghost Flame muncul di hadapannya dan langsung menyelimuti dirinya. Setelah itu, dia menjentikkan pergelangan tangannya sedikit, dan seutas pedang Qi melesat ke depan dan meledakkan dinding tanah di depannya. Gelombang panas menyerang wajahnya sebelum lava melonjak ke arahnya seperti semburan. Kelopak mata Yang Ye bergerak-gerak. Jika dia punya pilihan, dia sama sekali tidak akan melompat ke lahar, tetapi dia tidak punya pilihan lain sekarang. Dia dengan cepat menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan dia berubah menjadi bola api yang melesat ke arah lahar, dan tidak lama kemudian dia tenggelam di bawahnya. Yang Ye baru saja menyerbu ke dalam lahar ketika Xuan Ming dan Half Saint lainnya muncul di mana Yang Ye berdiri beberapa saat yang lalu. Pada saat ini, keduanya memiliki penghalang energi emas di sekitar mereka, dan lava sama sekali tidak dapat membahayakan mereka. Mengapa ada lahar di sini? Xuan Ming mengerutkan kening saat dia menatap lava, dan suaranya membawa jejak kesungguhan yang langka. Kita mungkin berada 100 km di bawah tanah sekarang, orang tua di sisinya berbicara dengan suara yang dalam. Kelopak mata Xuan Ming berkedut saat dia berkata, kamu mengatakan bahwa kita telah tiba di klan roh api. Tidak hanya manusia di Hallowed Grounds, dan ada binatang iblis dan berbagai makhluk lain yang tidak ada di benua yang mendalam. Tentu saja, semuanya telah pindah dari benua yang mendalam ke tanah suci bertahun-tahun yang lalu, dan itu secara alami demi menekan para ahli yang menentang. Bisa dikatakan bahwa klan dan ras ini adalah sekutu Hallowed Grounds. Namun, mereka hanya bertindak sebagai sekutu saat para Profounders pemberontak muncul dari segel. Pada waktu biasa lainnya, klan dan ras ini sangat bermusuhan dengan ras manusia. Itu tidak lain adalah karena manusia pada dasarnya tamak dan suka bersekongkol satu sama lain, jadi menurut beberapa ras, bergaul dengan manusia bahkan lebih menakutkan daripada bergaul dengan binatang iblis. Karena manusia-manusia itu mungkin menjadi temanmu hari ini, tetapi mereka mungkin menusukmu dari belakang besok. Jadi, selain beberapa ras, kebanyakan ras lainnya biasanya melarang orang-orangnya untuk berhubungan dengan manusia, dan mereka melarang manusia memasuki wilayah mereka. Ras roh api adalah salah satu ras yang sangat memusuhi umat manusia. Jika kita dengan gegabah memasuki wilayah ras roh api, maka itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Anda harus menyadari bahwa ras roh api memiliki banyak orang tua yang keras kepala yang sangat memusuhi kita manusia. Kami pasti akan dirugikan jika kami bertarung di wilayah mereka. Yang Ye pasti akan mati jika dia diperhatikan di dalam wilayah ras roh api. Orang tua di sisi Xuan Ming berbicara dengan suara rendah. Xuan Ming berdiri diam di tempat untuk beberapa saat sebelum dia berkata, tidak, batu penindasan tidak bisa jatuh ke tangan ras roh api. Selain itu, Yang Ye cukup mampu, ras roh api mungkin tidak bisa membunuhnya. Ini pasti akan menjadi masalah besar bagi kami jika dia berhasil kabur. Selain itu, kami pasti akan menderita hukuman yang sangat berat. Orang tua di sisi Xuan Ming berbicara dengan kaget, kamu berniat masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Yang Ye terluka parah sekarang. Jika kita tidak membunuhnya sekarang, maka kita bahkan tidak akan berdaya melawannya jika dia bisa maju ke alam raja. Kita tidak bisa membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja. Adapun perlombaan roh api, saya menolak untuk percaya bahwa mereka akan berani melawan pekarangan suci kita. Begitu dia selesai berbicara, sosok Xuan Ming menyerang ke depan. Orang tua itu ragu-ragu sesaat sebelum dia buru-buru mengikuti di belakang Xuan Ming. Makhluk di bawah tanah.
Yang Ye yang diselimuti oleh Nether Ghost Flame benar-benar merah saat dia bergerak melalui lahar. Itu seperti dia dimasak, dan itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Saat ini, Yang Ye berada dalam kondisi yang sangat buruk. Suhu naik tak henti-hentinya saat dia bergerak lebih dalam ke lahar. Pada titik ini, dia hampir tidak mampu menahan suhu tinggi di sini bahkan dengan Nether Ghost Flame yang menutupi dirinya. Untungnya, dia memiliki Nether Ghost Flame, dan itulah satu-satunya alasan dia bisa bertahan sampai sekarang. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama bahkan jika tubuhnya tidak dalam keadaan terluka parah sekarang. Selain ancaman yang berasal dari suhu lava, Yang Ye bahkan merasakan Xuan Ming dan Half Saint lainnya telah memasuki lava. Apalagi, mereka dengan cepat menutup jarak antara dia dan mereka. Untungnya, aura dan jejaknya tidak akan tertinggal di lahar. Jadi, dia bisa terus-menerus menghindari mereka ketika mereka akan mengejarnya. Namun, keadaan Yang Ye saat ini semakin memburuk. Pada saat ini, dia merasa seperti organ dalamnya hampir terbakar, dan leher dan wajahnya mulai dipenuhi bisul sebelum kulitnya mulai rontok. Nether Ghost Flame adalah harta karun alam, dan itu adalah jenis api juga. Jadi, kecuali itu adalah harta karun alam dengan peringkat lebih tinggi dari itu, api lain hanya bisa bermimpi untuk melahapnya. Namun, Nether Ghost Flame hanya mampu melindungi dirinya sendiri sekarang sementara Yang Ye. Yang Ye kaget, mengapa lahar di sini begitu panas bahkan tubuhku yang sebanding dengan tubuh Half Saint sebenarnya tidak mampu menahan suhunya. Saya tidak bisa membiarkan ini berlanjut atau saya akan dipanggang hidup-hidup bahkan jika Xuan Ming tidak menangkap saya. Tidak mungkin untuk kembali. Satu-satunya jalan keluarku adalah mempercepat dan melihat apakah aku bisa melewati lahar. Ketika dia memikirkan sampai titik ini, Yang Ye berhenti menahan sedikit pun. Dia mengedarkan sejumlah kecil energi yang dalam di dalam dirinya yang telah dia kumpulkan melalui terus-menerus menyerap batu energi tingkat ekstrim, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat secara eksplosif. Sekitar 1 jam berlalu, situasi Yang Ye semakin memburuk. Pada saat ini, wajah dan lehernya penuh dengan bisul. Bukan karena dia menolak untuk membius dirinya sendiri, tetapi itu menghabiskan terlalu banyak energi yang dalam dan dia paling kekurangan energi yang dalam saat ini. Namun, bahkan drakonifikasi hanya akan dapat membantunya menahan panas untuk sementara waktu lebih lama, tetapi tidak butuh waktu lama bahkan sisik naganya tidak dapat menahan suhu di sini. Sebenarnya, selain prekursor pedang, Yang Ye juga datang ke tempat suci untuk melatih dan meredam dirinya sendiri. Dia memiliki Penatua Mu dan Lu Yan untuk melindunginya di benua itu. Meskipun itu akan memungkinkan dia untuk melakukan apa yang dia suka dan tidak ada yang bisa menyakitinya, dia sangat jelas menyadari bahwa itu akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Bagaimanapun, tidak mungkin untuk membina seorang ahli dalam kondisi yang menguntungkan. Hanya dengan menahan diri melalui hidup dan mati seseorang bisa tumbuh lebih kuat. Tidak peduli seberapa kuat Elder Mu dan Lu Yan, itu bukanlah kekuatannya sendiri. Kekuatan sejatinya hanya di alam agung. Meskipun dia bisa mengatasi ranah budidayanya untuk membunuh ahli Monarch Realm dan bahkan bertukar beberapa pukulan dengan Half Saints, pada akhirnya dia masih seorang yang lebih mendalam dari alam agung. Dia sama sekali bukan tandingan seorang Half Saint jika dia tidak memanfaatkan sumber kekuatan eksternal. Dahulu kala, dia menyadari bahwa dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jadi, dia pergi ke Hallowed Grounds. Tapi dia tidak membayangkan bahwa dia akan menghadapi situasi tanpa harapan saat tiba di sini. Kegigihan, Yang Ye mengandalkan ketekunannya sekarang. Karena pikirannya mulai kabur dari hati. Adapun rasa sakit yang membakar dari tubuhnya, dia benar-benar mengabaikannya. Xuan Ming dan Half Saint lainnya berada dalam kondisi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan Yang Ye. Mereka berdua adalah Half Saint, dan lava sama sekali tidak mampu menjadi ancaman bagi mereka. Paling-paling, itu hanya sedikit merepotkan mereka. Alasan mereka masih belum menyusul Yang Ye bukan karena kecepatan mereka lebih rendah dari kecepatannya, itu karena Yang Ye tidak memancarkan sedikit pun auranya. Dengan kata lain, Xuan Ming dan Half Saint lainnya tidak dapat mencarinya dengan indera surgawi mereka. Ditambah dengan fakta bahwa Yang Ye bergerak secara acak melalui lava, mereka masih belum bisa menyusulnya sampai sekarang. Tiba-tiba, lahar di sekitar mereka berhenti bergerak karena telah membeku. Ekspresi mereka berubah, dan energi mereka yang dalam langsung melonjak saat mereka mengungkapkan ekspresi waspada.
Tiga sosok yang tertutup api muncul di hadapan Xuan Ming dan Half Saint lainnya. Ekspresi mereka berubah karena itu adalah tiga Half Saints. Sosok yang menyala di depan memegang bola api di tangannya saat dia berteriak dengan marah, "Manusia setengah suci, apakah Anda tidak tahu aturan ras roh api saya? Apakah Anda mencari kematian dengan masuk tanpa izin ke wilayah kami?" Xuan Ming dan ekspresi Half Saint lainnya berubah sedikit sementara cahaya dingin melintas di mata mereka. Namun, mereka tidak berkobar dan dengan paksa menahan diri. "Saya kira Anda adalah penatua dari ras roh api, kan?" Sosok yang menyala-nyala itu berbicara dengan marah, "Saya Chihuo. Human Half Saint, hentikan omong kosong itu dan jawab aku. Jika tidak, Anda berdua bisa bermimpi pergi." Xuan Ming dengan paksa menahan api kemarahan di dalam dirinya dan berkata, "Kami tidak memiliki niat untuk menyinggung ras roh api. Alasan kami memasuki wilayah Anda adalah karena kami mengejar manusia yang berkolusi dengan para Profounders pemberontak. Dia telah memasuki wilayah perlombaan roh api, jadi kami mengikutinya. Saya berharap Penatua Qi dapat membuat kompromi. Kami akan segera pergi setelah kami menangkapnya." Berkolusi dengan para Profounders yang menantang suara Chihuo membawa jejak kesungguhan dan kemarahan. Lagi pula, berkolusi dengan para Profounders yang menantang tidak diragukan lagi seperti mengkhianati semua klan dan ras di Hallowed Grounds. Jika orang seperti itu benar-benar melarikan diri ke wilayah mereka, maka ras roh api harus membantu apapun yang terjadi. Xuan Ming sangat senang saat mendengar Chihuo. Karena Yang Ye pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika ras roh api membantu mereka. Chihuo mengangkat tangan kanannya, dan kemudian bola api berputar dengan cepat sementara benang api menyapu seperti jaring. Beberapa saat berlalu sebelum benang kembali ke bola api di telapak tangannya. Dia berkata dengan suara rendah, "Saya tidak dapat menemukan jejak orang itu. Sial, Half Saint yang tangguh dari ras manusia, Anda benar-benar berkolusi dengan para Profounders pemberontak. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan seseorang di dunia lava ini, maka hanya ada satu penjelasan. Kekuatan orang itu jauh melampaui kekuatannya sendiri, setidaknya, itulah yang dia pikirkan." Ekspresi Xuan Ming menjadi sedikit aneh. Dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum dia berkata, "Elder Qi, itu bukan Half Saint tapi pendalam Exalt Realm peringkat 9. Xuan Ming merasa wajahnya terbakar karena malu setelah dia selesai berbicara. Chihuo tercengang, dan kemudian dia berkata, "Seorang yang mulia realem, yang mulia manusia, apakah Anda mencoba mempermainkan saya? Dia benar-benar ahli dalam alam agung, tapi dia sedikit istimewa." Xuan Ming menjelaskan. "Khusus spesial pantatku." Chihuo tiba-tiba meraung dengan marah, "Seorang pendalam alam agung benar-benar mampu melarikan diri dari pasukan gabungan dua Half Saints seperti Anda, dan bahkan dapat memasuki wilayah inti dari ras roh api saya manusia. Apa menurutmu kita idiot?" Xuan Ming kehilangan kata-kata. "Sepertinya mereka datang ke wilayah kita dengan beberapa motif tersembunyi." Salah satu sosok menyala lainnya di sisi Chihuo berbicara dengan suara rendah. Bola api di telapak tangan Chihuo mulai berputar dengan cepat saat dia berkata, "Manusia, karena pertimbangan bahwa para Profounders pemberontak akan segera muncul, keluar saja dari wilayah kita. Kami akan murah hati dan tidak mempermasalahkannya. Jika tidak, aku akan membakarmu menjadi abu hari ini." Xuan Ming dan ekspresi Half Saint lainnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. "Oke kakak, terima kasih.